Kembali di Aaron Entertainment, selamat kembali di Crypto Series. Di series yang ke-106, kita akan kembali mereview, di mana kali ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas Bread ya. Ini meme coin punyanya Base kalau tidak salah. Seperti biasa tanggalnya tanggal 8 dari Minggu, jadi harga nanti yang kita pakai adalah harga tanggal ini di jam ini ya. Jadi jangan nanti pikirnya uploadnya ini kan kemungkinan di hari Senin ya. Jadi harganya mungkin berbeda. Jadi ingat videonya di take di hari Minggu ya. Oke, Bread sebuah meme coin katanya ini adalah PP best friend on base ya. Mereka ini ada ya kak frog ini ada banyak warna dan base punya adalah namanya Bread ya. Listing di berbagai macam exchange kecuali Binance sepertinya belum ini. Bybit, KuCoin ini besar-besar ya. Bybit terutama, kemudian ada di Bitget juga sudah ada, kemudian HTX, ya banyak lah ya. Ini CoinX juga, kemudian futures trading ya sudah ada di Binance Futures, ada Bybit Futures juga semuanya ada, ya Bitget Futures juga sudah ada. Ya seperti biasa ya teman-teman, meme coin tapi karena dia itu dari base chain ya, yang mana ya namanya meme coin ya, hanya dia berasal dari jaringan base. Biasanya jaringan baru butuh sesuatu yang fenomenal sehingga jaringannya itu mulai dikenal. Jadi kemarin base itu naiknya sangat fenomenal ya, kenaikannya sangat luar biasa. Kalau teman-teman tahu ini, kalau kita misalkan lihat ini dari Coin Market Cap ya, nggak tahu sebelumnya masih ada apa tidak datanya. Ini kalau kita lihat di 0,3 ya, maka sekarang itu hampir 10 kali lipat ya. Jadi karena dia rame ya, rame banget sehingga jaringan base itu akhirnya mulai banyak meme coin yang ikutan ya, mulai mirip kayak Solana lah. Akhirnya mulai rame, akhirnya base menjadi salah satu jaringan yang diperhitungkan juga ya. Kemudian kalau tidak salah Bread ini merupakan meme coin nomor satunya base ya, meme coin nomor satunya base, karena Ethereum juga punya number one-nya. Avax itu punyanya Kokino ya, Kokino di Avax nomor satu. Jadi semua chain itu lagi berusaha bagaimana chain mereka itu rame, sama seperti yang kita bilang tadi ya, semakin rame satu jaringan ya semakin cuan lah si yang punya jaringan gitu ya, Ethereum, Base dan lain-lain. Nah, bagaimana mereka biar semakin rame ya, dia ciptakan ekosistem yang paling banyak diminati, yaitu meme coin. Kenapa meme coin? Karena potensi kenaikannya sangat-sangat tinggi, walaupun sangat high risk, tapi orang akan rame masuk ke sana. Apalagi kalau misalkan ada satu project yang sudah terbukti naik ya, meme coinnya naik tinggi, maka ketika ada meme coin kedua, ketiga, keempat, biasanya orang juga akan mencoba ya, walaupun ya bisa jadi itu jebakan semua. Tapi sekali lagi inilah Bread, dimana kalau kita lihat tokenomics-nya 85% dimasukin sebagai LP ya, liquidity provider, kemudian 10% sebagai treasury, dan 5% di dompetnya checks ya. Ini semua dia punya informasi teman-teman ada di websitenya di bestbread.com ya. Sekarang harganya di 0,20 kurang lebih, supply breedernya ya hampir 100% di 9,9 billion. Kira-kira market sheet-nya seperti apa? Ini sudah saya masukin sekilas. Kita bisa lihat bahwa harga estimasi optimis dari Bread itu paling tinggi mungkin akan ke 2,1 dolar dengan market cap sekitar 21,3 billion dolar, atau di harga moderat di 1 dolar dengan kurang lebih market cap di 10,3 billion, atau di level pesimis itu 0,7 dolar atau dengan market cap sekitar 7,2 billion dolar. Atau kalau kita bisa kasih potensi kenaikan, kalau ke pesimis masih ada 3,5 kali, moderat di 5 kali, dan di optimis masih ada 10,46 kali kenaikan. Jadi masih lumayan lah kalau memang dia masih bisa ke moderat kali 5, masih fair lah ya, masih oke. Tapi kalau dia hanya sampai ke pesimis ya tentu
sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Terlalu sedikit ya di bulan cuman dapat segitu, terlalu sedikit. Tapi ya banyak sekali teman-teman, saya baca ini ya, baca komen juga. Contoh ada yang kemarin bilang Doge ya. Doge itu sudah sampai di level optimis kalau tidak salah. Saya lupa. Tadi dia komennya sampai level optimis. Saya belum ngecek lagi. Itu di 0,5. Dan keberapa berikut targetnya gitu kan katanya. Ya itu nanti kita cek lagi ya di market cheat sheet. Hanya ya selamat bagi yang mungkin ikut ya. Kemudian ENA ya, Ethena itu juga naiknya luar biasa ya sampai di level terendah 0,2. Sekarang bahkan sudah di 1, sekian dolar, sempat 1,4 ya kalau tidak salah kemarin. Sorry, 1,04 ya, atau 1,14. Itu juga naiknya lumayan besar sekali. Banyak banget yang sudah naik ya, yang kemarin yang eh, turun dalam itu ya naik semua gitu. Tapi balik lagi, eh, seperti yang saya katakan selalu ya, seperti yang selalu saya katakan, kalau Oktober Novembernya itu hijau, maka bulan 2025 itu terjadi ya. Kurang lebih puncaknya adalah di bulan Maret. Itu puncak pertama, akan koreksi dulu cukup dalam ya koreksinya, dan akan puncak lagi yang kedua lebih tinggi bahkan di bulan nanti sekitaran bulan Oktober, November atau Desember tahun 2025 juga. Nanti di 2026 awal-awal itu mulai masih oke, melandai nanti akan dalam lagi penurunannya, dan mungkin kita akan lebih cepat naik kembali sebelum halving ya, karena adopsi institusi masif, negara juga mau ikut-ikutan juga mengadopsi. Jadi kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Yang jelas ingat, jangan pernah jatuh cinta dengan sebuah koin ya, kecuali mungkin yang kayak Bitcoin boleh lah, karena adopsinya cukup massal gitu. Tapi kalau kayak altcoin yang lain gitu, ya sebisa mungkin ya di taking profit aja udah, dibungkus saja. Nanti ambil lagi momentum, karena setiap tahun atau setiap momen selalu ada idolanya, selalu ada primadonanya. Jadi kita tidak akan pernah kehilangan yang terbaik. Saran saya ketika 2025 itu kita panen semuanya, ya silakan disimpan ke instrumen yang lebih safety ya. Paling aman ya kita taruh di deposito, itu paling aman ya. Tapi depositonya juga yang bunganya diawasi oleh LPS, masih diatur lah. Jangan lebih dari itu kan tidak ditanggung kerugiannya jika ada. Atau kalau ada saham-saham yang bagus, contoh sekarang di BBRI itu kan lagi diskon lumayan banyak, ya tentu bisa ditaruh di situ. Nanti ketika momen misalkan kita ketemu Bitcoin lagi di 50.000 bahkan misalkan, maka itu dipindahkan lagi. Jadi momen itu saya juga belum pernah ngalamin momen seperti itu. Ini momen kedua dan saya tidak mau terlewatkan lagi. Jadi jangan sampai cuan-cuan kita tuh hanya sebatas screenshotnya saja ya, tidak kita nikmati. Jadi take your profit dan secure your profit, itu pesan saja. Jadi sekali lagi disclaimer, semua video dalam YouTube ini bersifat review ya. Untuk CryptoSeries ini semuanya bersifat review, bukan sifatnya memaksa beli, bukan sifatnya itu anjuran atau apapun itu konsepnya. Ini hanya mengulas menggunakan market cheat sheet ya. Teman-teman hanya dapat misalnya dari 5 indikator, ini baru satu indikator. Jadi kalau satu indikator ini teman-teman pakai sebagai landasan ya ansyong. Karena teman-teman selain butuh market cheat sheet, ada fundamental. Di dalam fundamental itu dibagi, komunitasnya seperti apa, foundernya seperti apa, sosial medianya seperti apa, projectnya seperti apa. Baru ada di sisi technical. Apakah sudah disupport, apakah potensi saat ini ada margin of safety-nya bagus. Itu yang teman-teman pertimbangkan. Jadi sekian banyak indikator, silakan dicampur-campur untuk menghasilkan sebuah keputusan yang fix. Jangan hanya dari satu indikator langsung memutuskan, itu sangat tidak wise ya, sangat tidak bijak. Jadi
Sampai jumpa di Crypto Series berikutnya.